Dalam sejarah Nusantara, Patih Gajah Mada dikenal sebagai tokoh legendaris yang mempersatukan kerajaan-kerajaan di Kepulauan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Sumpah Palapa yang ia ucapkan menjadi simbol dari tekad dan kekuatan seorang pemimpin yang tiada bandingnya. Namun, di balik ketokohannya, muncul sebuah teori yang kontroversial. Apakah mungkin Gajah Mada sebenarnya seorang Muslim bernama Gajah Mada, yang diam-diam menyebarkan ajaran Islam ke seluruh Nusantara? Teori ini mengusik rasa penasaran, mengguncang narasi sejarah tradisional, dan menantang kita untuk melihat kembali jejak sejarah Gajah Mada dengan perspektif yang berbeda. Apakah mungkin di balik kisah Sumpah Palapa terdapat misi penyebaran agama? Mari kita selami teori ini, dan bongkar misteri yang menyelimuti sosok sang patih yang legendaris. Teori bahwa Patih Gajah Mada adalah seorang Muslim bernama Gajah Mada, yang menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara, merupakan teori yang tidak umum dan kontroversial, serta kurang didukung oleh bukti sejarah yang kuat. Patih Gajah Mada adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Nusantara, khususnya dalam kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Ia terkenal dengan Sumpah Palapanya, di mana ia bertekad untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Nama Gajah Mada sendiri tidak menunjukkan kaitannya dengan Islam, melainkan lebih sesuai dengan tradisi Hindu-Buddha yang dominan pada masa Majapahit. Majapahit dikenal sebagai kerajaan yang beragama Hindu-Buddha, dan sebagian besar pemimpin serta elit kerajaan, termasuk Gajah Mada, diperkirakan mengikuti tradisi tersebut. Ini menjadikan teori bahwa Gajah Mada adalah seorang Muslim, bertentangan dengan pengetahuan sejarah yang umum. Namun, beberapa teori alternatif yang berkembang, mencoba mengaitkan nama Gajah Mada dengan nama Gajah Mada, yang dianggap sebagai varian nama Islami. Teori ini berpendapat bahwa gajah adalah perubahan dari Gaj, sementara Mada mungkin adalah bentuk dari Ahmad, salah satu nama lain Nabi Muhammad. Nama Mada dianggap sebagai bentuk lokal dari nama Ahmad, yang mungkin disamarkan dalam konteks Hindu-Buddha pada masa Majapahit. Dalam sejarah Nusantara, terdapat kecenderungan tokoh-tokoh yang menggabungkan nama tradisional dengan pengaruh baru, termasuk Islam. Nama-nama Islam sering diadaptasi agar sesuai dengan tradisi lokal. Oleh karena itu, teori ini mencoba untuk menghubungkan nama Gajah Mada dengan Gajah Mada, sebagai bentuk Islami yang tersamarkan di tengah dominasi Hindu-Buddha. Meskipun Majapahit dikenal sebagai kerajaan Hindu-Buddha, pengaruh Islam sebenarnya sudah mulai menyusup ke Nusantara sejak abad ke-13, terutama melalui para pedagang Muslim dari Gujarat dan Timur Tengah. Ada kemungkinan bahwa ajaran Islam telah mulai dikenal di kalangan tertentu dalam pemerintahan Majapahit, termasuk Gajah Mada. Sebagai seorang patih yang memiliki ambisi besar untuk menyatukan Nusantara, Gajah Mada mungkin menyadari pentingnya peran Islam, yang mulai tumbuh dalam perdagangan dan kehidupan sosial masyarakat pesisir. Jika Gajah Mada memang seorang Muslim, bisa jadi dia berusaha menggunakan pengaruh Islam sebagai alat politik untuk memperluas kekuasaan Majapahit. Dalam proses penyatuan Nusantara, dia mungkin menyebarkan Islam secara diam-diam sebagai bagian dari misinya, namun tetap mempertahankan citra Hindu-Buddha di Majapahit untuk menjaga stabilitas internal kerajaan. Islam mulai berkembang pesat di Nusantara setelah masa kejayaan Majapahit, terutama di wilayah pesisir Jawa dan Sumatera. Beberapa teori menyatakan bahwa penyebaran Islam yang cepat ini tidak mungkin terjadi tanpa dukungan dari tokoh-tokoh besar sebelumnya. Dalam konteks ini, Gajah Mada mungkin memainkan peran sebagai jembatan antara masa Hindu-Buddha dan penyebaran Islam di Nusantara.
Perlu dicatat bahwa setelah kemunduran Majapahit, beberapa kerajaan Islam mulai tumbuh, seperti Kesultanan Demak, yang menggantikan kekuasaan Majapahit di Jawa. Teori ini mencoba mengaitkan peran Gajah Mada dalam memperkenalkan Islam kepada bangsawan dan pemimpin-pemimpin lokal di wilayah yang kemudian menjadi pusat-pusat kekuasaan Islam. Sebagai seorang politisi ulung, Gajah Mada dikenal tidak hanya menggunakan kekuatan militer, tetapi juga diplomasi dalam memperluas kekuasaan Majapahit. Jika ia adalah seorang Muslim, sangat mungkin bahwa ia menggunakan pendekatan diplomasi yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam Islam, perdamaian dan kerjasama lintas suku dan agama sangat ditekankan. Hal ini bisa menjadi landasan bahwa Gajah Mada mempraktikkan nilai-nilai Islam secara diam-diam dalam menjalankan pemerintahannya, terutama dalam membangun koalisi dan aliansi dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Salah satu contoh diplomasi ini bisa dilihat dalam cara Gajah Mada berhasil menyatukan banyak kerajaan di bawah Majapahit tanpa pertumpahan darah yang besar. Diplomasi ini, menurut teori ini, mungkin didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan persatuan yang juga ditekankan dalam ajaran Islam. Wilayah pesisir Jawa Timur, di mana Majapahit berpusat, mulai dipengaruhi oleh pedagang Muslim pada abad ke-14. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi antara Islam dan Majapahit sudah mulai terjalin. Dalam konteks ini, tidak mustahil jika Gajah Mada, yang sangat berhubungan dengan perkembangan wilayah-wilayah kekuasaan Majapahit, mulai terpapar dengan ajaran Islam. Jika benar Gajah Mada seorang Muslim, penyebaran Islam yang cepat di wilayah pesisir Jawa dan Nusantara lainnya, setelah kemunduran Majapahit, bisa jadi adalah hasil dari fondasi yang dia bangun. Teori ini mencoba menyatukan fakta bahwa Islam mulai tumbuh subur di Jawa Timur setelah Majapahit, dengan asumsi bahwa Gajah Mada memainkan peran kunci dalam menyebarkan pengaruh ini. Teori bahwa Gajah Mada adalah seorang Muslim bernama Gajah Mada, memang berupaya menjelaskan hubungan antara tokoh besar ini dengan penyebaran Islam di Nusantara. Dengan menggunakan pendekatan interpretatif terhadap nama dan dugaan peran Gajah Mada dalam diplomasi, serta interaksinya dengan Islam di wilayah pesisir, teori ini mencoba menawarkan perspektif baru tentang sejarah Nusantara. Namun, tantangan terbesar bagi teori ini adalah kurangnya bukti arkeologis atau dokumen sejarah yang mendukung klaim tersebut. Selain itu, catatan sejarah tradisional menggambarkan Gajah Mada sebagai tokoh Hindu-Buddha yang loyal kepada Majapahit. Teori ini juga harus menghadapi narasi sejarah yang sudah mapan mengenai peran pedagang Muslim dan Wali Songo dalam penyebaran Islam di Jawa. Tidak ada bukti konkret yang mengaitkan Gajah Mada dengan aktivitas penyebaran Islam. Sebaliknya, penyebaran Islam di Nusantara lebih sering dikaitkan dengan para pedagang dari Gujarat, Timur Tengah, dan para Wali Songo. Penyebaran Islam di Nusantara umumnya diperkirakan terjadi pada abad ke-13 hingga 16, di mana para pedagang Muslim dari Arab, Persia, India, dan Tiongkok membawa ajaran Islam ke wilayah-wilayah seperti Sumatera, Jawa, dan Maluku. Para penyebar agama Islam seperti Wali Songo juga memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa, terutama setelah runtuhnya Majapahit. Tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Patih Gajah Mada memiliki keterlibatan langsung dalam penyebaran Islam. Sebaliknya, Gajah Mada dikenal sebagai pemimpin militer dan politik yang berusaha memperluas kekuasaan Majapahit melalui perang dan diplomasi. Majapahit adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang kuat, dan para pemimpin utamanya termasuk Gajah Mada, diperkirakan mempraktikkan kepercayaan ini. Sistem keagamaan dan pemerintahan Majapahit
didasarkan pada tradisi Hindu-Buddha yang kuat, sehingga klaim bahwa Gajah Mada adalah seorang Muslim tidak sesuai dengan konteks sejarah pada masa itu. Jika Gajah Mada adalah seorang Muslim, seharusnya ada bukti-bukti tertulis atau prasasti yang menunjukkan pengaruh Islam dalam kebijakan-kebijakan politiknya, namun hingga saat ini, tidak ada bukti tersebut. Banyak sejarawan yang mengkritik teori ini sebagai spekulasi tanpa dasar. Nama Gajah Mada tidak ditemukan dalam catatan sejarah maupun prasasti resmi dari masa Majapahit. Selain itu, gagasan bahwa Gajah Mada adalah seorang Muslim yang menyebarkan Islam, berlawanan dengan fakta sejarah bahwa Islam baru mulai berkembang pesat setelah masa Gajah Mada, terutama setelah Majapahit mengalami kemunduran, dan munculnya Kesultanan Demak pada abad ke-16. Meskipun demikian, teori ini membuka peluang bagi peneliti untuk menggali lebih dalam tentang kemungkinan peran Gajah Mada dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara.